Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Warokaiyah dengan NPM 21125599, Zaini Mahdi NPM 21125602, Muhammad Hadian Nur dengan NPM 21125592. Di sini kami akan mempresentasikan tentang terjemah, tafsir, takwil dan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan dosen pengampu Bapak Masrudin MPD. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama. Pengertian tafsir dan ta'wil. Tafsir menurut bahasa ialah menjelaskan atau menerangkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira, yang artinya wallahu alam, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 33. Maksudnya adalah paling baik penjelasan dan perinciannya. Ibnu Abbas mengartikan kalimat wa ahsana tafsira, lebih baik perinciannya. Adapun tafsir menurut istilah ialah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui atau memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan Al-Quran dalam ilmu tafsir dan mengambil hukum yang ada di dalamnya. Kedua, ta'wil. Pengertian ta'wil menurut bahasa ialah dengan mana arruju, yang berarti kembali. Maka seakan-akan mufasir mengembalikan ayat kepada sesuatu yang membawanya dari segala makna. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya ta'wil semakna dengan tafsir. Adapun pengertian ta'wil menurut istilah ulama terdahulu ialah dengan makna tafsir, maka dikatakan tafsir Al-Quran dan ta'wil Quran dengan makna yang satu. Profesor Dr. Haji Amraini Darajat MAG dalam Ulumul Qurannya pengantar pada pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran, kata ta'wil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti juga tempat kembali. Dalam tulisannya ini, ta'wil dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, ta'wil kalam, kedua ta'wil al-ikhbar. Qaribun qarib wasyaridu anhu gharib nadaka habibi udnu abdi man siwaya tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya, PM 21125599. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. B. Macam-macam terjemah. Terjemah atau dalam tradisi pengucapan Indonesia menjadi terjemah. Dalam buku Manahil Al-Irfan karya Imam Al-Zarqani dijelaskan bahwa menurut tinjauan bahasa, kata terjemah mengandung 4 pengertian, yaitu yang pertama, menyampaikan pembicaraan kalam kepada orang yang belum mengetahuinya. Kedua, menafsirkan pembicaraan kalam dengan menggunakan bahasa aslinya. Ketiga,
menafsirkan pembicaraan kalam dengan bahasa yang lain bukan bahasa aslinya. Keempat, pemindahan pembicaraan kalam dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Tarjamah Al-Quran adalah mengubah kalimat yang dibawakan Al-Quranul Karim ke dalam bahasa selain Arab. Terjemah itu sendiri ada dua macam, yaitu terjemah menurut hurufnya dan terjemah menurut maknanya. Dan yang diperbolehkan adalah terjemah menurut maknanya. Adapun terjemah menurut hurufnya sama sekali tidak mungkin dapat dilakukan. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in ijtama'atil insanu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Shadaqallahu 'adzim. Yang artinya, katakanlah, ya asyraful khalqi, nama Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Surah Al-Isra ayat 88. Dari ayat tersebut telah dikuatkan Allah bahwa tidak ada yang dapat menandingi Al-Quran, baik isi keistimewaan atau apapun. Bahkan penerjemahnya pun hanya bisa sebatas pemahaman kita masing-masing. Dengan dibantu hadis Rasulullah SAW, asal pada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para mufassir yang menguasai dalam bidangnya. Di samping pengertian terjemah secara linguistik, itu terdapat pula definisi terjemah menurut uruf. Pengertian terjemah secara uruf dapat disimpulkan sebagai pengungkapan makna dari pembicaraan bahasa tertentu ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga keselarasan makna dan maksud yang dikandungnya. Ada dua jenis terjemah uruf, yakni yang pertama terjemah harfiah, kedua terjemah tafsiriyah. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Allah la ma fi dunyahum hajati taraktul abid ma anta turidu urid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadian Nur, NPM 21125592. C. Perbedaan tafsir dan takwil. Ulama berbeda pendapat dalam masalah perbedaan antara tafsir dan takwil, dan atas pendapat yang terdahulu pada masalah tafsir dan takwil kami dapat meringkas beberapa pendapat mereka yang penting. Yang pertama, apabila kita katakan bahwasanya takwil adalah tafsirnya kalam dan penjelasan maknanya, maka tafsir dan takwil atas pendapat ini mempunyai makna yang berhampiran atau mempunyai kesamaan keduanya. Yang kedua, apabila kita katakan bahwasanya takwil kata yang sama dengan kalam, maka takwil permintaannya sama dengan tindakan yang diminta, dan takwil khobarnya sama dengan apa yang dikhobarkan. Maka atas pendapat ini jadilah perbedaan yang besar di antara tafsir dan takwil, karena bahwasanya tafsir adalah keterangan dan penjelasan bagi kalam atau Al-Quran. Yang ketiga, menurut pendapat lain, tafsir yaitu menjelaskan sesuatu yang terjadi di dalam Al-Quran atau menentukan kesohihan hadis, karena bahwasanya makna tafsir sungguh telah nampak dan jelas, dan takwil sesuatu yang disimpulkan para ulama. Karena ini berpendapat sebagian ulama, at-tafsir ma yata'allaqu bir-riwayah wa ta'wil ma yata'allaqu bid-dirayah. Tafsir adalah sesuatu yang berkaitan dengan periwayatan,
Dan takwil adalah sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan pengetahuan. Yang keempat, perbedaan di antara tafsir dan takwil. Menurut pendapat lain, tafsir adalah sesuatu yang paling banyak digunakan pada segala lafaz dan segala mufradnya. Sedangkan takwil adalah paling banyak digunakan pada segala makna dan kalimat. Jadi pada intinya tafsir itu mengungkap makna yang zahir atau nampak maupun jelas di dalam Al-Quran. Adapun takwil yaitu mengungkap makna yang masih samar yang diambil berdasarkan ayat yang mulia yaitu Al-Quran. يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد. D. Syarat-syarat dan etika mufassir. Yang pertama, syarat-syarat mufassir. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki setiap mufassir yang dapat kami ringkaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah yang benar, yang kedua bersih dari hawa nafsu, ketiga menafsirkan dengan ayat yang lain terlebih dahulu, yang keempat kemudian barulah menafsirkan dengan hadis atau as-sunnah, kemudian yang kelima menafsirkan dengan pendapat para sahabat jika di ayat yang lain atau hadis tidak ditemukan penafsirannya. Kemudian barulah menafsirkan dengan pendapat tabi'in jika di dalam ayat yang lain, hadis atau pendapat para sahabat tidak ditemukan penafsirannya, maka menafsirkan dengan pendapat tabi'in. Yang ketujuh, syarat-syarat mufassir adalah pengetahuan bahasa Arab yang baik. Yang kedelapan, pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang kesembilan terakhir, pemahaman yang cermat. Yang kedua, etika mufassir. Yang pertama, berniat baik dan bertujuan benar. Yang kedua, berakhlak mulia, taat dan mengamalkan. Kemudian jujur dan teliti dalam penukilannya. Kemudian tawaddu dan lemah lembut, berjiwa mulia, berani dalam menyampaikan kebenaran, simpatik dan berwibawa, tenang dan mantap, mendahulukan orang lain yang lebih ahli, lalu siap dan metodologis dalam membuat langkah-langkah penafsiran. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد. Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 11 mohon undur diri, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومناجاتي تعلم يا الله لا ما